Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas contoh soal sistem rumah sakit yang kemarin ditugaskan. Di sini ada soal yang sebetulnya sudah sangat jelas detail yang harus kita kerjakan sesuai dengan langkah-langkah pembuatan IRD yang sudah di-share di slide sebelumnya. Yang pertama kita baca dulu soalnya. Sebuah rumah sakit berarti ini sistem informasi rawat inap di sebuah rumah sakit ya. Berikut adalah informasinya. Langkah yang pertama adalah kita menentukan entitas. Sekaligus saja kita langsung baca satu kamar. Berarti entitas yang pertama adalah di sini kamar ya. Satu kamar bisa diisi lebih dari satu pasien. Berarti entitas yang kedua adalah pasien ya. Nah, atau tidak sama sekali. Oke, berikutnya seorang pasien. Tadi kita sudah bahas, pasien ini entitas ditangani oleh satu dokter. Berarti entitas yang ketiga adalah dokter ya. Kemudian sedangkan satu dokter bisa menangani beberapa pasien. Pasien sudah entitas, sudah ada 3 entitas: kamar, pasien, dan dokter. Berikutnya, dokter dibantu oleh satu atau banyak perawat. Berarti di sini entitas yang keempat adalah perawat. Nah, ya. Ada kamar, ada pasien, ada dokter, dan ada perawat. Berikutnya, seorang pasien memiliki beberapa tindakan. Nah, berarti ini tindakan ya. Tindakan di sini entitas yang kelima berarti ya. Kemudian tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa perawat. Berarti di sini ada 5 entitas, di mana entitasnya adalah kamar, kemudian pasien, kemudian dokter, kemudian perawat, dan terakhir tindakan. Kita tuliskan seperti ini: kamar, pasien, dokter, perawat, dan tindakan. Berikutnya langkah yang kedua adalah menentukan relationship ya. Kalau kita lihat di sini kan ada ada kata-kata kerja ya. Kemudian di sini ada seperti kamar diisi lebih dari satu pasien. Seorang pasien ditangani oleh satu dokter. Kemudian seorang dokter dibantu oleh. Nah, kita akan buat tabel hubungan relationship seperti ini, di mana ada entitas kamar, pasien, dokter, perawat, tindakan. Kamar, pasien, dokter, perawat, tindakan. Kita buat di sini kamar ke kamar strip kosong, berarti kamar dengan pasien. Nah, diisi oleh berarti kamar diisi oleh pasien ya, seperti itu. Berikutnya ada pasien mengisi kamar, pasien ditangani oleh dokter, pasien memiliki tindakan. Nah, kata-kata ini didapat dari soal ya. Kita acuhkan dulu kardinalitasnya, one to many-nya. Kita acuhkan dulu di sini, kita tentukan dulu relationship-nya ya. Kemudian dokter menangani pasien. Dokter dibantu oleh perawat. Perawat membantu dosen. Kalau tadi kan dokter dibantu perawat, kalau sekarang perawat membantu dokter. Kemudian perawat melakukan tindakan ya. Tindakan dengan pasien, ini relasinya tindakan dimiliki oleh pasien. Kemudian tindakan dilakukan oleh perawat. Nah, setelah kita menentukan kata-kata kerja untuk relationship, maka kita gambar kasar bentuk entity relationship diagramnya seperti di bawah ini ya. Nah, kamar diisi oleh pasien, pasien ditangani oleh dokter, dokter dibantu perawat, pasien ditangani oleh dokter, dokter dibantu perawat. Kemudian pasien memiliki tindakan, tindakan dilakukan oleh perawat. Seperti itu ya. Nah, maka dari tabel relationship di sini kita sudah bisa membuat gambar kasar IRD. Yang pertama, gambarkan entitas, kemudian pilih kata kerja yang cocok sesuai dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Di sini kita tentukan relationship-nya ya, maka terbentuk seperti ini. Kamar diisi pasien, pasien memiliki tindakan, tindakan dilakukan oleh perawat, pasien ditangani dokter, dokter dibantu oleh perawat. Nah, kita acuhkan dulu hubungan kardinalitasnya, one to many kita acuhkan dulu. Karena itu berikutnya ada di langkah keempat.
Nah, ini ya. Tentukan kardinalitasnya ya. Satu kamar bisa diisi lebih dari satu pasien atau tidak sama sekali. Ya, kan kita juga tahu kalau di rumah sakit itu ada kamar tipe kelas 1, kelas 2, kelas 3. Misalnya kalau kelas 1 berarti atau PIP ya. PIP itu satu kamar satu pasien. Atau kelas 1 satu kamar 2 pasien. Kelas 2 satu kamar 3 pasien. Berarti itu menandakan bahwa satu kamar bisa diisi oleh beberapa pasien atau kosong. Berarti tidak ada pasiennya. Maka di sini satu kamar diisi oleh 0 pasien atau banyak pasien. Ya, jadi bisa kosong ya, bisa 0 ya. Tidak sama sekali kata-katanya ya. Atau beberapa pasien, lebih dari satu beberapa. Nah, ini. Jadi bisa kosong atau 0 atau bisa banyak pasien ya. Nah, berikutnya. Seorang pasien ditangani oleh satu dokter. Gitu kan ya? Seorang pasien ditangani oleh satu dokter. Nah, berikutnya kata-katanya. Sedangkan satu dokter bisa menangani beberapa pasien. Memang betul kan? Ketika kita sakit, ada dokter berkunjung, satu dokter itu memeriksa beberapa pasien, gitu kan ya. Nah, sedangkan satu pasien itu ditangani oleh satu dokter ya. Maka hubungannya seperti ini. Kalau kita baca dari pasiennya, maka satu atau banyak pasien ditangani oleh satu dokter. Itu cara bacanya. Sedangkan kalau dokter ke pasien seperti ini. Satu dokter menangani satu atau banyak pasien. Nah, karena di sini ada dua kan ya. Seorang pasien berarti satu ditangani satu dokter. Jadi one to one, kan ya. Tapi kalau kita lihat ini, sedangkan satu dokter bisa menangani beberapa pasien. Berarti satu dokter menangani satu atau beberapa pasien, banyak gitu ya, minimal satu ya. Sedangkan satu atau banyak pasien ditangani oleh satu dokter. Seperti itu ya. Nah, berikutnya yang C. Seorang dokter dibantu oleh satu atau banyak perawat. Berarti dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pasien, dokter ini dibantu oleh minimal satu. Bisa 2, bisa 3. Nah, di sini kata-katanya atau banyak perawat. Berarti satu atau banyak. Nah, seperti itu ya. Maka di sini relasinya kita baca dari atas ke bawah. Satu dokter dibantu oleh satu atau banyak perawat. Seperti ini. Satu atau banyak perawat. Gitu kan ya? Satu atau banyak perawat. Nah, jadi minimal satu. Dalam memeriksa pasien, si dokter itu dibantu minimal oleh satu perawat. Bisa 2, bisa 3, bisa satu atau banyak perawat. Berikutnya kita lihat yang D. Seorang pasien memiliki beberapa tindakan. Nah, di sini ya. Seorang pasien memiliki beberapa tindakan. Karena kata-katanya di sini beberapa, maka minimal satu. Bisa 2, bisa 3, bisa. Kan beberapa. Ada yang bertanya, tindakannya contohnya apa? Pasien ini memiliki beberapa tindakan. Misalnya tindakannya adalah diberikan obat, diberikan infus, diberikan vitamin, diberikan indikator jantung, misalnya seperti itu ya, tergantung dari penyakitnya. Minimal ada satu tindakan, tapi bisa 2 tindakan, bisa tindakan. Maka di sini satu pasien memiliki satu atau banyak tindakan. Gitu kan ya? Nah, tindakan-tindakan ini dilakukan oleh satu atau banyak perawat. Soal yang E. Nah, ini tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa perawat. Berarti ini kata-katanya tindakan-tindakan, berarti banyak ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa perawat. Berarti beberapa perawat, berarti bisa 1 perawat, bisa 2 perawat, bisa 3 perawat. Maka di sini hubungannya tindakan-tindakan tersebut, nah satu atau banyak tindakan dilakukan oleh satu atau banyak perawat. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Karena kan ada ganti shift, perawat shift pagi, perawat shift siang, atau perawat shift malam. Nah, berarti kan tindakan-tindakannya itu
yang misalnya tindakannya ganti cairan infus. Nah, tidak harus satu si perawat itu saja, kan bisa dilakukan oleh perawat A, perawat B, perawat C. Nah, ya. Maka di sini beberapa tindakan dilakukan oleh beberapa perawat, atau satu atau banyak tindakan dilakukan oleh satu atau banyak perawat, ya, sesuai dengan kenyataannya. Kemudian kita masuk langkah terakhir, yaitu memberikan tambahan atribut-atribut yang diberikan. Yang paling penting, tambahkan atribut key dan atribut yang diperlukan. Kita coba cek gambar di atas, ya. Kamar. Nah, kamar misalnya atribut key-nya kita beri saja nomor kamar. Jangan lupa digarisbawahi sebagai tanda dia atribut key, ya. Digarisbawahi nomor kamar. Misalnya nomor kamar 01, nama kamar Zaitun misalnya, ya. Nah, nama kamar Zaitun. Kemudian 02, nama kamar Zamzam misalnya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian diisi oleh pasien. Pasien di sini penting, ya. Maka di sini ada ID pasien, ada nama pasien. Atribut lain yang bisa ditambahkan bisa alamat, kemudian nomor KTP, ya, di situ, ya. ID pasien, nama pasien, alamat, nomor handphone. Nah, silahkan bisa ditambahkan. Dokter. Nah, ID dokter, atau lebih cocoknya nomor induk dosen, nomor induk dokter, ya, nomor induk dokter. Nah, nomor induk dokter. Kemudian ada namanya siapa, gitu, ya. Kemudian dibantu oleh perawat. Nah, tambahkan ID perawat dan nama, ya. Kemudian dilakukan tindakan. Nah, tindakan di sini, entitas di sini kita beri kode tindakan dan nama tindakan. Kode tindakan 01, nama tindakan pemberian infus. Kode tindakan 02, nama tindakan pemberian vitamin misalnya. Kode tindakan 03, nama tindakan misalnya suntik atau cek darah. Nah, seperti itu, ya. Maka di sini memang di sini hanya kode nama, ID nama, gitu, ya. ID pasien nama, nomor kamar nama, tapi sebetulnya kita bisa memberikan atribut-atribut yang diperlukan oleh si sistem tersebut, ya. Tinggal kita tambahkan saja. Nah, di sini hanya contohnya hanya dua atribut saja. Nah, maka gambar hasil akhirnya yaitu seperti ini. Bisa lebih banyak atribut lagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi.